Shalom Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam program Mutiara hari ini yang setia menyapa pagi hari saudara di dalam renungan firman dan doa. Renungan firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini akan mengangkat judul Berkat Tuhan Menjadikan Kaya. Dan nas firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi kaya adalah kehidupan yang diidam-idamkan oleh banyak orang hari-hari ini. Bahkan di zaman sekarang, sebutan bagi orang kaya itu biasanya diganti dengan istilah sultan. Siapa sih yang tidak mau jadi sultan? Siapapun Anda, baik orang awam, orang biasa, bahkan sampai kepada pendeta pun pengen hidup kaya, hidup diberkati, berlimpah-limpah. Dan hampir selalu tema khotbah yang berbicara mengenai kehidupan yang melimpah-limpah ini laris manis. Ada begitu banyak jemaat yang menggemari khotbah-khotbah yang seperti itu. Karena sekali lagi semua orang pengen jadi sultan, semua orang pengen jadi kaya, dan jelas nggak ada orang yang pengen jadi miskin. Nah, hari ini ayat firman Tuhan dengan jelas berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Saya percaya ada di antara saudara yang tidak sepenuhnya setuju dengan ayat firman ini. Karena buktinya saya melihat kok ada banyak orang yang kerja keras, akhirnya mereka sukses, kaya. Berarti ayat firman Tuhan ini nggak sepenuhnya benar dong ya. Masa susah payah atau kerja keras itu tidak menambahi kita menjadi kaya? Kita mungkin banyak melihat pengusaha-pengusaha di kota kita yang bahkan tidak mengenal Yesus, yang tidak percaya Yesus. Mereka kelihatannya diberkati melimpah-limpah dan luar biasa kaya. Nah saudara, saya mau katakan persepsi dari kata kaya ini yang perlu kita selidiki. Ada seorang pengajar firman Tuhan yang bernama Rick Joyner berkata bahwa bekerja keras atau berjerih lelah, bersusah payah itu sebenarnya adalah kutuk anak manusia yang disebutkan oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17-19, di mana ayat firman Tuhan berkata demikian, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, jadi jelas saudara ya, bahwa ternyata bekerja keras, bersusah payah, berjerih lelah semata itu adalah kutuk anak manusia yang hidup di dunia ini. Sementara anak-anak Tuhan itu seharusnya bekerja yang benar, ialah mereka bekerja bersama Tuhan, di mana Tuhan memberkati setiap apapun yang kita kerjakan. Kita tidak perlu berjerih lelah sampai mati-matian bekerja, karena Tuhan memberkati kita dengan segala kebaikannya, sehingga apapun yang kita kerjakan selalu berhasil dan kita selalu beruntung. Dan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana dengan mereka yang belum mengenal Yesus, belum percaya Yesus, tetapi yang kelihatannya diberkati dan menjadi kaya? Saat manusia hidup di bawah kutuk dosa, mereka memandang kaya itu selalu dikaitkan dengan materi, dengan kelimpahan secara materi, harta benda, perhiasan, dan semua keinginan mereka tuh dipenuhi. Tetapi sesungguhnya kata kaya atau kelimpahan di dalam Tuhan itu berbeda, saudara. Kaya atau kelimpahan di dalam Tuhan itu ialah seperti yang terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Disinilah kata kelimpahan atau kata kaya itu baru benar, karena didahului dengan yang namanya Tuhan memberikan hidup
di dalam kehidupan kita, yakni rohnya, firman-Nya tinggal di dalam hati kita. Baru setelah itu kelimpahan yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan, kekayaan yang Tuhan berikan, itu lengkap. Menjadi kaya di dalam Tuhan itu adalah sebuah proses, di mana terlebih dahulu Tuhan menaruh hidupnya di dalam kehidupan saudara. Tuhan membentuk karakter saudara. Tuhan membentuk pribadi saudara. Sebagaimana Tuhan juga membentuk salah satu tokoh terbesar di dalam Alkitab kita, yakni Yusuf. Ia boleh menjadi deputi, orang nomor 2 di Mesir, tetapi memiliki kekuasaan yang sama dengan Firaun. Yang ajaib di sini ialah Tuhan menjadikan ia penguasa atas seluruh Mesir di dalam 1 hari saja. Padahal sebelumnya ia adalah seorang narapidana, orang yang hidup di penjara. Inilah gambaran yang tepat mengenai berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tetapi Yusuf harus bersedia diproses oleh Tuhan, mulai dari dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual kepada kafilah, kemudian dipindah tangan lagi kepada Potifar, difitnah, dimasukkan penjara, sampai dia kehilangan pengharapan. Tetapi di situ ia tetap mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan sampai waktunya genap dan janji Tuhan membenarkan dia. Seorang yang betul-betul kaya, yang betul-betul hidup dalam kelimpahan, sebenarnya adalah orang-orang yang terdidik, yang dibentuk oleh Tuhan, yang diproses oleh tangan Tuhan, sehingga ia mempunyai segala macam hikmat dan ilmu dan pemahaman dan pengertian dalam dirinya. Bahkan sekalipun semua kekayaan itu diambil dari dirinya, segala materi, segala macam keuangan yang ia miliki, ia tetap memiliki hidup itu di dalam dirinya. Ini baru yang namanya benar-benar orang kaya. Saya banyak mendengar tentang anak-anak orang kaya yang tidak terdidik, yang tidak dibentuk, yang tidak mengalami proses. Mereka hanya memiliki orang tua yang kaya dan mereka mendapatkan warisan harta benda yang banyak. Tetapi mereka belum ditempa dengan baik. Sehingga saya pernah mendengar ada anak orang kaya, bahkan bisa dikatakan ia adalah anak rohaniwan, yang akhirnya jatuh di dalam kehidupan yang suka bermain perempuan dan memakai obat-obatan terlarang. Karena sekali lagi, kekayaan materi tanpa kekayaan Kristus atau proses pendidikan Tuhan, maka semuanya itu akan membahayakan. Maka semuanya itu akan menjadi racun yang mematikan saudara. Hati-hati dengan berkat materi, karena apabila engkau belum siap menerimanya, berkat itu bisa menjadi jerat di dalam hidupmu. Mari saudara bersyukur atas kehidupan yang saudara miliki. Kalau saudara sedang dibentuk oleh Tuhan, saudara belajar setia, saudara belajar tekun, dan izinkan Tuhan membenahi hidup saudara, membangun hidup saudara di atas pondasi yang kuat, yakni kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di kesempatan pagi hari ini Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian. Kami percaya Tuhan menolong kami di dalam segala tugas dan pekerjaan kami, agar kami boleh bertanggung jawab. Kami bekerja dengan sungguh dengan segenap hati kami, seperti untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan akan tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita semua. Sampai jumpa di dalam renungan kita yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.